Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan memulai ibadah kita. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Kita akan tunduk kepala. Pertolongan pada kita dalam ibadah yang kudus ini adalah datang daripada Allah semesta alam, pencipta langit bumi dan segala isinya. Ia setia memelihara ciptaannya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi ini. Kami berlimpah ucapan syukur karena kami boleh diizinkan hadir di rumah Tuhan. Dan kami boleh diizinkan Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan teristimewa. Nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sertai setiap saudara-saudari kami yang belum tiba di tempat ini untuk bisa berkumpul bersama dengan kami. Untuk boleh beroleh sukacita seperti yang kami peroleh Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Persiapkan hati dan pikiran kami, fokus kami hanya kepadamu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara siap memuji Tuhan hari ini? Boleh lambaikan tangan yang siap memuji Tuhan. Mari kita menari dan bersyukur buat Tuhan. Amin. Mari bertepuk tangan. Di hidupku
Mari kita memuji nama Dia dan tinggikan Dia lebih lagi. Karena kita punya Tuhan yang besar, Dia Allah yang perkasa. Amin. Mari bersorak bagi Tuhan kita. Mari nyatakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari sorakan dan katakan, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Mari bersama nyatakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Kami memuji Engkau, Kau Allah yang lain ditinggikan. Amin. Siap saudara, kita mau meninggikan nama Yesus. Amin. Mari bersama nyatakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Karena Dia siapa? Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Bersuka karena Tuhan kita hari ini, amin. Kita datang untuk bersyukur kepada Tuhan kita karena begitu besar kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk datang sama Tuhan, untuk perenungan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun kondisi kita tetap percaya kalau Tuhan adalah Allah yang baik, amin. Mari sama-sama kita bersyukur, bawa hatimu. Kami bawa hidup kami, Yesus. Kami datang.
suara-suara yang paling baik buat Tuhan kita? Ada amin. Kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam setiap kondisi hidup kami tahu kalau Kau Allah yang setia. Kalau Engkau Allah yang selalu ada buat hidup kami. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami sangat bersyukur kalau kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang tidak pernah tidur sedetik pun. Kami punya Allah yang setia, yang sangat mencintai kami. Terima kasih. Ajar kami juga Tuhan untuk memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau Bapa. Kami mau sebentar memberikan persembahan, mau mengembalikan perpuluhan. Kau yang berikan kami Tuhan, hati yang penuh dengan sukacita dan rasa ucapan syukur. Biar semua persembahan kami, hidup kami Tuhan hanya untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selamat memberi. Dengan lagu ku persembahkan, dengan lagu ku perkenakan, dengan lagu ku berikan kepadamu, bukan emas dan bukan perak, satu nama yang memberi kelepasan, satu nama yang memberi kedamaian, satu nama yang memberi pengharapan, Yesus Tuhan. Dengan lagu ku persembahkan, dengan lagu ku perkenakan, dengan lagu ku berikan kepadamu, bukan emas dan bukan perak, satu nama yang memberi kelepasan, satu nama yang memberi kedamaian, satu nama yang memberi pengharapan, Yesus Tuhan. Satu nama yang memberi kelepasan, satu nama yang memberi kedamaian, satu nama yang memberi pengharapan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi ini kami hadir Tuhan dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Buka hati pikiran kami, fokus kami Tuhan kepada firman-Mu saja Tuhan, dan kami boleh mengerti. Biarlah firman-Mu Tuhan yang boleh kami terima seperti benih yang jatuh di tanah yang subur,
berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduan-Mu Tuhan untuk kami boleh mengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu. Hari ini kita masih melanjutkan tema khotbah sepanjang bulan Oktober ini tentang karya-karya Allah. Kalau di minggu pertama kita belajar tentang penciptaan, lalu di minggu kedua kemarin kita belajar tentang providensia Allah, dan hari ini kita belajar satu karya Allah teragung termulia buat manusia, yaitu penebusan Allah. Saya beri judul firman Tuhan pagi hari ini adalah Crazy Love. Ya. Kasih yang gila, kasih yang tidak masuk akal, kasih yang gila-gilaan, kasih yang spektakuler, ya, yang luar biasa. Saya sebenarnya kutip dari satu buku seorang pengarang buku, judulnya sama, Crazy Love, ya, Francis Chan. Buku ini bagus sekali Bapak Ibu untuk kita boleh mengerti, men-challenge kita untuk kita boleh apa yang bisa kita berikan buat Tuhan, ya. Oke, saya mulai khotbah ini dengan satu pertanyaan. Saudara pernah berurusan dengan hukum? Ada yang pernah berurusan dengan hukum atau harus sampai hadir ke pengadilan? Oke, mungkin tidak ada. Saya berharap juga tidak ada. Saya juga belum pernah. Tapi sekitar September kemarin, akhir September, saya tiba-tiba dapat surat dari kantor pajak. Kantor pajaknya menuliskan ada undangan untuk hadir di kantor pajak untuk menjelaskan tentang ketidakseimbangan antara penghasilan dengan aset. Ya, intinya pajak saya kurang bayar, begitu. Nah, lalu kemudian saya lapor karena selama ini saya menggunakan jasa konsultan pajak. Saya langsung laporkan sama konsultan pajak dan dia langsung mempelajari itu lalu ingin bertemu dengan saya karena ini masalah serius. Saya juga jadi deg-degan begitu ya. Ini masalah serius katanya. Lalu kemudian ya kita sempat ketemu dan sebagainya, lalu sekarang sedang ditangani. Saudara, ternyata pajak ini sesuatu yang tidak main-main ya saat ini. Pemerintah itu punya akses banyak untuk bisa menyelidiki aset kita. Dan dia bisa tahu kita punya uang berapa di bank, kita punya harta apa aja. Memang pada waktu pelaporan pajak kan kita harus laporkan. Nah, waktu saya pelajari, masalah pajak ini pasti urusannya per data. Ternyata tidak. Kalau kita memanipulasi data dan kita melaporkan sesuatu yang palsu kepada pemerintah dan ketahuan, itu ranahnya jadi pidana Bapak Ibu ya. Dan kita bisa dipenjara. Karena pemerintah sekarang sedang gencar-gencarnya concern tentang pajak ini, ya. Saudara, seorang konsultan pajak adalah orang yang memiliki akses untuk mengerti masalah perpajakan. Saya sebagai warga negara tidak terlalu paham, maka saya gunakan jasa konsultan pajak. Nah, saat ini kan sedang diproses begitu ya. Jadi dia memiliki posisi sebagai perantara antara warga negara dan pemerintah. Dalam satu sidang, dalam satu pengadilan, kita tahu bahwa ada satu profesi. Ada satu profesi yang namanya pengacara. Betul ya? Bukan singkatan pengangguran banyak acara, bukan. Tapi benar-benar pengacara, lawyer, begitu. Kalau kita lihat dalam satu persidangan, maka di situ ada hakim, di situ ada jaksa yang menuntut, hakim yang menilai, dan nanti dia akan mengambil keputusan. Tapi di situ selain terdakwa ada juga satu orang yang namanya pembela. Dia memiliki profesi sebagai perantara. Berada di antara terdakwa dan jaksa. Ya. Nah, pengacara ini sebetulnya satu profesi yang sebagai seorang membela terdakwa. Memang terdakwa itu dituduh dia bersalah. Tapi ada pengacara yang membela dari segi hukum, dia lebih ngerti, lalu dia bisa mengadvise kalimat-kalimat yang harus diberikan kepada jaksa dan kepada hakim dan lain sebagainya. Bahkan pengacara ini adalah satu perwakilan klien ini di pengadilan. Kalau kita lihat di televisi
berita-berita begitu ya, banyak artis-artis yang ribut begitu dan dia pakai jasa pengacara. Bahkan terdakwanya nggak ada, pengacaranya aja yang maju di persidangan. Karena memang dia memiliki legal access sebagai perwakilan klien ya. Jadi apa sih fungsi pengacara di sini? Pengacara itu memberikan pembelaan sebagaimana ketentuan yang berlaku begitu ya. Menjadi mediator dan juga negosiator pada saat hukuman yang diterima dari hakim kepada terdakwa supaya proporsional. Saudara, di dalam persidangan pengacara ini berprofesi sebagai perantara, ada di tengah. Kita tahu bahwa pada saat putusan sudah diambil oleh hakim dan pengacara ini, si pembela ini sudah memberikan argumentasi yang maksimal, maka tidak ada lagi hal yang bisa dia lakukan. Kecuali terdakwa itu menerima hukuman atau mungkin nanti kalau ada kasus banding dan lain sebagainya. Tetapi keputusan ketika hakim sudah ketok palu, maka pembela mundur, pengacara mundur. Jadi kalau kita lihat apa sih fungsinya pengacara? Berada di antara. Nah, kenapa saya bahas pengacara? Kenapa bahas perantara? Saudara, Yesus Kristus digambarkan sebagai pembela kita di hadapan jaksa, penuntut. Ya, di hadapan Bapa, Yesus Kristus dilambangkan sebagai pembela kita. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, jika seseorang berbuat dosa, maka kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Masalahnya ketika pengacara dunia itu sudah melakukan profesinya, terdakwa sudah dijatuhi hukuman, maka pengacara tidak ada kewajiban di situ lagi. Yang gilanya, apa yang dilakukan oleh Yesus adalah yang luar biasanya, dia sebagai perantara, dia sebagai pembela, tetapi dia yang menanggung hukuman itu. Bukankah ini sesuatu yang enggak rasional? Ya, tidak masuk akal. Ini yang saya sebut sebagai crazy love. Kasih yang tidak masuk akal. Kasih yang gila-gilaan begitu ya. Dalam bukunya Francisan menuliskan seperti ini. Yesus itu tidak harus mengasihi kita. Dia sudah sempurna, dia sudah utuh. Dia tidak butuh saudara dan saya. Namun dia mengingini kita, memilih kita, bahkan mati buat kita. Ini kan sesuatu yang tidak rasional, tidak masuk akal. Kalau kita sebagai terdakwa, kita yang harus dihukum. Kita yang berdosa, seharusnya kita yang mengalami, menjalani hukuman itu. Tetapi disinilah keindahan dari penebusan itu. Saudara, inilah crazy love itu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, ayat yang sangat terkenal, Yohanes 3 ayat 16. Jadi Yesus bukan hanya membela kita di pengadilan sorga, tapi ia menggantikan posisi kita Bapak Ibu. Sebagai terdakwa di kursi terdakwa. Dan dia menanggung apa yang seharusnya kita terima. Agar apa? Agar kita dinyatakan benar. 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, dia tidak mengenal dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah Bapak Ibu, pagi hari ini kita belajar doktrin ya. Kita belajar sesuatu yang sangat penting di dalam kekristenan. Ada banyak orang yang tidak paham tentang doktrin penebusan ini. Banyak orang juga yang meragukan atau bahkan tidak percaya sekalipun dia orang Kristen. Apalagi orang di luar sana. Tidak mengerti akan konsep penebusan ini. Nah kita akan belajar pagi hari ini dengan secara sistematis. Semoga sesuatu yang saya sampaikan ini mudah dimengerti ya. Saya pakai metode Jepang ya. Jelas dan gampang. Oke. Kita akan mulai dengan apa itu dosa. Dosa adalah pelanggaran yang memiliki konsekuensi hukum. Ya. Alkitab mengajarkan bahwa dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Ketidaktaatan manusia pertama dengan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat adalah satu pelanggaran serius.
yang berdampak global dan masif. Kita mungkin pikir ini hanya makan buah terlarang. Makan buah terlarang itu bukan suatu tindakan fisik saja, tetapi bentuk pemberontakan terhadap otoritas Allah. Dan dosa ini menunjukkan bahwa manusia memilih pengetahuan dan otonomi di atas ketergantungannya kepada Allah. Dia melepaskan diri dari ketergantungan kepada Allah. Jadi buah terlarang itu bukan sekedar objek Bapak Ibu, tetapi simbol dari batas yang ditetapkan Allah. Dan ketika manusia melanggarnya berarti dia menolak ketundukan dan memilih jalannya sendiri. Kejadian 2 ayat 17 berkata, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dan Tuhan tidak sedang bercanda waktu ngomong ini. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat serius. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dia melanggar satu perintah Allah. Ketundukan kepada Allah, kebergantungan kepada Allah. Dan ini fatal akibatnya. Dikatakan bahwa dia bukan cuma mati secara fisik, tetapi mati secara rohani. Keterpisahan dengan Allah. Manusia tidak lagi bisa melihat Allah, tidak bisa berkomunikasi langsung dengan Allah seperti pada waktu mereka belum berdosa. Bahkan mereka diusir. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat serius Bapak Ibu. Roma 5 ayat 18 sampai 19 berkata, jadi sama seperti satu pelanggaran banyak orang beroleh penghukuman. Demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran banyak orang beroleh pembenaran untuk hidup. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang banyak orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula melalui ketaatan satu orang banyak orang menjadi orang benar. Kita adalah keturunan Adam. Dan Adam adalah orang berdosa. Maka kita hakikatnya adalah orang berdosa. Saya suka dengan ilustrasinya Pak Pendeta Esra Soru ya. Seekor macan tidak perlu menerkam kambing untuk membuktikan bahwa dia binatang buas. Betul ya? Emangnya kalau macan lagi tidur, dia bukan binatang buas. Dia tetap binatang buas. Ketika kita tidak berdosa, tidak melakukan dosa, apakah artinya kita bukan orang berdosa? Tidak. Kita tetap orang berdosa. Kita adalah manusia yang lahir dari dosa. Kita adalah manusia yang berdosa. Harkat dan kodrat kita memang manusia berdosa. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kita adalah orang yang berdosa. Masalahnya adalah Bapak Ibu, Allah tidak membiarkan dosa tanpa hukuman. Ini problemnya. Ada banyak firman Tuhan yang jelas menjelaskan bahwa dosa itu berdampak pada hukuman. Keluaran 34 ayat 7 berkata, Allah berkata bahwa ia tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Tidak. Next, Nahum 1 ayat 3 berkata, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman. Dan ayat yang terkenal dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Sudah jelas, upah dosa adalah maut. Jadi Allah tidak membiarkan dosa tanpa hukuman. Masalah yang pertama itu. Masalah yang kedua, kita tidak bisa melepaskan diri atau tidak bisa menebus dosa kita sendiri. Saudara, bayangkan kalau balik lagi ke pengadilan. Misalkan hakim tadi sudah menetapkan satu hukuman. Jadi pada waktu ada seorang misalnya pembunuh, dia sudah ditangkap, sidang berlangsung, dan akhirnya hakim memberikan putusan. Kamu dihukum sekian tahun. Lalu terdakwanya bilang sama hakim, saya menyesal Pak Hakim. Saya sudah salah. Saya sudah melakukan sesuatu yang jahat. Saya minta maaf, saya minta ampun. Mungkin dia juga minta ampun sama korbannya, keluarga korbannya. Lalu kemudian hakim itu bilang begini misalkan, baik karena kamu sudah menyesal, kamu sudah minta maaf. Karena itu baiklah, saya menetapkan engkau bebas dari hukuman. Kira-kira adil enggak? Kita semua akan berteriak itu enggak adil, itu hakim ngaco itu. Masa udah jelas-jelasan dia bersalah? Ya tapi kan dia menyesal, dia minta maaf. Ya walaupun menyesal minta maaf, tapi dia harus dihukum. Karena memang dia sudah melakukan satu pelanggaran.
Saudara, dalam pengadilan dunia pun seperti itu. Kita akan berkata bahwa sesuatu yang salah itu harus dihukum. Maka dari itu, betul, Allah mengatakan bahwa dosa, sebab upah dosa adalah maut. Nah, problem kedua adalah manusia tidak dapat menebus dirinya sendiri. Mazmur 49 ayat 7-8 dikatakan, tidak seorang pun dapat membebaskan saudaranya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Yesaya 64 ayat 6, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Manusia merekayasa berpikir, oh kalau saya berbuat baik, saya bisa menghapuskan dosa saya. No, tidak ada. Kesalehan kita itu seperti kain kotor di hadapan Allah. Saudara, kain kotor di sini kalimat dalam Yesaya 64 ayat 6 ini sungguh sesuatu yang najis. Digunakan kain kotor ini pakai bahasa aslinya kain pembalut. Ya, mohon maaf kalau wanita menstruasi itu kain pembalut itu seperti kain kotor di hadapan Allah. Jadi kesalehan kita tuh gak ada artinya di hadapan Tuhan. Kebaikan kita tidak bisa menggantikan kesalahan, tidak bisa menggantikan dosa kita. Roma 3 ayat 10-12 dikatakan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Roma 3 ayat 23 jelas dikatakan bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia gak bisa menebus dirinya sendiri. Nah saudara, di dalam kekristenan dosa itu adalah hutang. Ya, dosa sama dengan hutang. Konsep hutang ini Yesus sendiri yang mengajarkannya. Dalam Matius 18 ayat 23-35 Yesus menjelaskan tentang hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah itu ia mulai mengadakan perhitungan dan dihadapkan seorang yang berhutang 10.000 talenta. Kita tahu kisahnya ya. Lalu karena belas kasihan kemudian sang raja menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika orang tersebut keluar, ada orang yang berhutang 100 talenta, dicekik dan suruh masuk penjara dan harus melunasi hutangnya. Maka sedihlah hati raja tadi. Karena kenapa kamu sudah diberikan kelegaan istilahnya, dihapuskan hutangnya tapi kamu kok seperti itu kepada yang lain. Mengapa konsep hutang ini menjadi sesuatu yang penting ya. Bapak Ibu, ada sedikit mungkin bukan kekeliruan, penerjemahan yang kurang tepat. Di dalam Matius 6 ayat 12, di situ Yesus berkata mengajarkan kita tentang doa Bapa kami ya. Di situ kalimatnya kan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita tahu ya ayat itu ya. Nah kata kesalahan ini sebetulnya dalam bahasa Yunani itu digunakan kata opheilema yang artinya hutang. Dan kalau kita baca juga dalam terjemahan lain dalam King James Version gitu, itu juga jelas bahwa kalimatnya bukan kesalahan sebetulnya ya. And forgive us our debts as we forgive our debtors. Artinya ini bukan kesalahan tetapi ini adalah hutang. Ampunilah hutang kami, ampunilah dosa kami, ampunilah hutang kesalahan pelanggaran kami ya. Dan dipertegas dalam Kolose 2 ayat 13-14. Sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapus surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakunya pada kayu salib. Jadi dosa itu sama dengan hutang. Kita tahu hutang itu adalah sesuatu yang harus dibayar. Saudara, kalau saya punya hutang sama Pak Aven misalnya ya. Pak Aven kebetulan bendahara banyak uang. Enggak, bercanda Pak Aven. Saya punya hutang misalnya 100 juta. Waduh besar ya. Pak Aven saya butuh mau apa istilahnya mau renovasi rumah Pak Aven. Saya butuh 100 juta. Lalu Pak Aven kasih. Bulan depannya saya datang lagi sama Pak Aven. Pak Aven, aduh maaf ini rumah sih udah renovasi udah berjalan 50% Pak Aven. Tapi kurang, boleh saya pinjam 100 juta lagi? Pak Aven kan baik hati. Ya udah saya pinjamkan lagi 100 juta.
Begitu terus sampai 3 bulan, utang saya udah 300 juta. Lalu pada saat bulan keempat saya datang sama Pak Aven, saya minta maaf sekali Pak Aven. Saya sekarang gak akan mau berhutang lagi sama Pak Aven. Udah pokoknya saya gak mau hutang lagi lah, saya udah komitmen gak mau hutang lagi. Berarti hutang kita lunas ya Pak Aven? Lunas gak? Ya enggak dong. Emangnya dengan kita tidak berhutang lagi, artinya hutang kita yang lama sudah lunas? Kan tidak. Demikian juga dengan kita berdosa. Ketika orang bertobat dia bilang, oh saya bertobat, saya gak mau berbuat dosa lagi. Saya menyesal, saya tidak mau berbuat dosa lagi. Apakah tiba-tiba dosanya dihapuskan? Apakah dosa-dosanya tiba-tiba hilang begitu saja? Tidak, karena dosa adalah hutang Bapak Ibu. Kita perlu mengerti tentang konsep ini ya. Saya ambil satu ilustrasi balik lagi ke Matius 18 ayat 23 sampai 35. Ada seorang pemuda bernama Rano, berhutang kepada Bapak Karno. Asal nama aja Rano Karno. Ya, lihat yang sebelah kiri ya, paling kiri ya. Nah, pemuda Rano ini punya hutang sama Pak Karno. Ditagihlah dia di pasar, mana hutang kamu bayar? Begitu kan. Lalu kemudian, aduh Pak, saya belum punya uang. Saya terlilit pinjol, judol, apapun lah. Waduh, anak saya sakit. Saya baru di PHK. Pak, saya minta waktu. Saya minta waktu, maafkan saya. Saya tidak bisa membayar hutang. Wah, lalu kemudian Pak Karno di yang tengah itu, gak bisa, kamu harus tetap melunasi hutangmu. Begitu ya. Tapi terus Rano memohon dengan sangat kepada Pak Karno. Pak Karno jatuh hati ya, berbelas kasihan. Lalu dia, oke deh kalau begitu saya ngerti masalah kamu dan lain sebagainya. Akhirnya di yang slide yang keempat, dia menghapuskan hutangnya. Pertanyaannya adalah begini. Saudara, kalau tadi misalkan saya berhutang sama Pak Aven, lalu Pak Aven bilang, selalu saya minta maaf dan lain-lain sebagainya. Terus akhirnya misalnya Pak Aven bilang, iya deh hutangnya kamu saya hapuskan. Kira-kira menurut Bapak Ibu mungkin itu kalimat sederhana ya. Ya itu kan cuma ngomongan aja. Tapi pertanyaannya ini, siapa yang nanggung hutangnya? Ya Pak Aven, betul gak? 300 juta itu kan sudah saya terima. Berarti 300 juta itu sebetulnya ditanggung oleh Pak Aven. Kalau saya balik ke ilustrasi ini, berarti Pak Karno itu adalah orang yang menanggung hutangnya si Rano ini. Saudara, kita kadang tidak berpikir seperti itu. Ketika Allah mengampuni dosa kita, sebetulnya Allah mengambil alih dosa itu dan menanggung dosa itu. Maka ketika Yesus bilang kepada seorang perempuan yang menyeka kakinya, dosamu yang banyak itu telah diampuni. Sebetulnya kalimat itu punya konsekuensi besar. Artinya dosanya dia ditanggungkan kepada yang mengampuni. Betul? Kalau seseorang berkata, udah utang kamu lunas. Sebetulnya yang nanggung utang itu siapa? Ya orang yang ngomong itu. Demikian juga dengan Allah. Makanya ketika Yesus mengajarkan tentang perumpamaan hutang ini, sebetulnya dia sedang mengajarkan satu pengambil alihan konsekuensi penebusan itu Bapak Ibu. Jadi konsekuensi pengampunan yang dilakukan oleh Allah ya, itu sama dengan satu kerugian yang harus Allah tanggung. Satu beban hutang dosa yang ditanggungkan kepada Allah. Jadi ketika Allah berkata bahwa aku mengampuni kamu, sebetulnya aku mengambil alih hutang dosa kamu. Jadi konsekuensi pengampunan ini, kalau Allah berkata bahwa dosamu diampuni tidak semata-mata, oh ya sudah hilang lenyap begitu saja. Tidak. Karena dosanya kemana ini? Dosanya kemana? Dosa adalah hutang. Dan hutang itu harus dibayar. Siapa yang menanggung hutangnya? Harus ada yang menanggung hutangnya. Ini yang kita perlu mengerti tentang konsep penebusan. Ya, upah dosa adalah maut. Karena manusia berdosa, manusialah yang seharusnya mengalami maut. Tetapi karena Allah mengampuni, maka Allah lah yang mengambil alih
dosa itu. Mengambil alih penghukuman itu. Dan kita tahu bahwa pengampunan itu hanya melalui darah. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu yang disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Penumpahan darah itu melambangkan maut, melambangkan kematian. Allah menggambarkan itu semua dalam hukum Taurat. Di dalam perjanjian lama, ketika seseorang berdosa dia harus membawa hewan untuk sebagai korban penebus dosa. Dan dikatakan bahwa hewan yang dibawa tidak boleh bercacat. Tidak boleh ada luka sedikit pun, harus sempurna. Harus yang terbaik yang dia bawa kepada imam untuk dipersembahkan sebagai korban penebus dosanya. Hewannya tidak boleh bercacat, harus sempurna. Masalahnya tidak ada penebus manusia yang sempurna dan tidak berdosa. Betul, problemnya di situ. Dan maka konsep penebusan yang harus kita pahami sebagai orang Kristen adalah syarat juru selamat itu ada dua. Yang pertama harus orang manusia. Kenapa? Karena manusia yang berdosa. Dan yang kedua harus tidak berdosa. Karena harus sempurna di hadapan Tuhan. Jadi ada gak manusia yang sanggup menebus dirinya sendiri? Tidak ada, tidak mungkin. Karena tidak ada yang sempurna, tidak ada yang tidak berdosa. Tadi firman Tuhan katakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi karena Allah mengambil konsekuensi itu, maka Allah harus menjadi manusia Bapak Ibu. Allah sendiri harus turun ke dunia dan menjadi manusia. Kenapa harus jadi manusia? Karena manusialah yang berdosa dan yang dikorbankan harus manusia, yang mati harus manusia. Dan manusianya harus sempurna dan tidak berdosa. Karena itu Allah menjadi manusia. Saudara, kalau orang tanya, Yesus itu Tuhan? Ya, dari mana dasarnya? Dari mana alasannya? Kita kadang-kadang kalau memberi penjelasan itu terlalu strict gitu ya. Mari kita belajar untuk menjelaskan hal itu memang dengan firman Tuhan. Identitas Yesus itu siapa sih? Mari kita lihat kalau saya nggak bagikan. Yohanes 1 ayat 1 berkata seperti ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ya, Yohanes 1 ayat 1 itu jelas sekali. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kalau Bapak Ibu loncat ayat 14 katakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi inilah identitasnya Yesus. Yesus adalah firman Allah. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lalu firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi Yesus adalah Allah yang 100% Allah dan 100% menjadi manusia. Dan misinya cuma satu, Yesus datang ke dunia. Mati sebagai korban tebusan. Inilah konsep kekristenan. Inilah konsep penebusan, Bapak Ibu. Ya. Dan kita tahu dengan kematian Kristus, maka hutang dosa kita dihapuskan. Ya. Hasil karya penebusan Yesus itu apa? Roma 8 ayat 1, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jelas. Memang Allah sudah mengutus Yesus untuk menjadi korban, untuk mati, untuk menebus dosa kita. Roma 5 ayat 8 sampai 9, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini ketika kita masih berdosa. Kristus telah mati untuk kita lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dan murka Allah. Kita pasti, bukan moga-moga.
Kita pasti karena sudah lunas. Karena sudah lunas ya. 2 Korintus 5 ayat 18-19 semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka dan dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Dalam satu bukunya R.C. Sproul menuliskan seperti ini. The cross was not an accident. It was the divine plan from eternity. Jesus was not a martyr. He was a substitute. He bore the wrath of God that was due to us. Salib bukanlah sebuah kecelakaan. Itu adalah rencana ilahi sejak kekekalan. Yesus bukan seorang martir, ia adalah pengganti. Ia menanggung murka Allah yang seharusnya ditujukan kepada kita. Bapak Ibu, rahasia besar ini sulit dimengerti. Bahkan oleh murid-murid Yesus sendiri. Kita tahu dalam Matius 16 ketika Yesus masuk ke Yerusalem, Yesus menceritakan kepada murid-muridnya dengan terus terang. Dengan jelas bahwa anak manusia harus menderita dan harus mati. Tetapi mereka tidak paham. Bahkan Petrus itu menarik Yesus dan bilang, tidak sekali-kali hal itu terjadi. Dia gak ngerti. Padahal di ayat 15 sebelumnya baru aja Petrus itu dipuji sama Yesus. Karena Yesus tanya, siapakah aku ini, siapakah anak manusia itu? Dan Petrus bilang, kau adalah Mesias. Dan Tuhan pada saat itu memuji Petrus, dia bilang, bukan manusia yang mengatakan itu, tapi Allah. Tetapi hanya 2 ayat berikutnya, Yesus berkata, enyahlah engkau iblis. Karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Bapakku. Saudara, konsep penebusan ini, pada awalnya murid-muridnya tidak mengerti. Bahkan dalam 12 murid yang ikut dengan Yesus pada saat itu yang mengiringi Yesus sendiri. Mereka masih berpikir bahwa Yesus adalah pembebas Israel secara politik. Salah satu muridnya adalah Simon orang Zelot, dia pernah tahu ya. Simon orang Zelot ini adalah kelompok orang militan Israel yang bergerilya untuk pembebasan Israel dari Romawi. Kemana-mana dia bawa belati itu. Kenapa dia mau ikut Yesus? Motivasinya awalnya pasti tidak karena dia ingin mendengar firman Tuhan, tidak mengetahui bahwa dia itu sebetulnya Allah dan lain sebagainya. Tetapi dia hanya berpikir pembebas Israel. Saudara, ada banyak orang yang tidak paham tentang konsep penebusan ini. Biarlah pagi hari ini kita boleh memahami akan hal ini. Jadi simpel sekali sebetulnya konsep penebusan ini. Hutang dosa harus dibayar. Dan dibayarnya harus dengan nyawa. Dan pembayarnya itu harus tidak berdosa, harus sempurna. Seperti konsep perjanjian lama ketika hewan dikorbankan harus sempurna. Maka Yesuslah yang harus turun ke dunia. Dia 100% Allah dan dia 100% manusia. Dan dia harus menanggung dosa itu. Dan kita tahu setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah ini suatu berita yang luar biasa Bapak Ibu? Bukankah ini suatu kegilaan dalam kasih Allah untuk manusia? Maka apa yang bisa kita lakukan di dalam hidup kita sebagai aplikasinya Bapak Ibu? Pertama, mari kita kerjakan keselamatan yang kita sudah peroleh. Sampai akhir hidup kita. Sampai kita memperoleh glorifikasi. Minggu depan kita belajar glorifikasi ya Pak Welem. Ini kan bebannya saya pindah-pindahin terus gitu. Setelah firman Tuhan ini saya kasih beban lagi kepada Pak Welem. Minggu depan kita akan belajar tentang glorifikasi. Nah apa dan lain sebagainya mari kita hadir minggu depan ya Bapak Ibu. Tapi kerjakan keselamatan kita hingga kita memperoleh glorifikasi ini. Karena kita telah diselamatkan, maka kita buktikan keselamatan kita melalui perbuatan kita. Bukan kebalik ya, bukan kita memperoleh keselamatan dari perbuatan, tidak. Tidak ada yang sanggup untuk memperoleh keselamatan selain oleh iman, selain oleh pemberian Allah. Karena kita sudah lunas dibayar Bapak Ibu. 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Dan yang kedua, kerjakan tugas pelayanan pendamaian itu. Ya tadi di 2 Korintus kan dibahas. Dan tugas pendamaian itu artinya berita pendamaian ini di kami waktu itu kan 2 Korintus itu Paulus menuliskan. Berita tentang pendamaian ini kami sudah peroleh dan kami beritakan. Berarti kita pun juga adalah orang-orang yang memiliki tugas memberitakan kabar pendamaian ini. Mari kita kerjakan tugas pelayanan pendamaian ini dengan memberitakan. Ini loh, Allah tuh kasihnya gila-gilaan buat kita. Kasihnya luar biasa. Seorang perantara, seorang pembela yang bukan cuma membela, tetapi dia menanggung kesalahannya kita. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang dipilih untuk diselamatkan dan siapa yang tidak. Karena itu tugas kita memberitakan kabar pendamaian ini kepada siapapun juga. Ya. Kalimat penutup. Jika saudara tahu bahwa Allah mengasihi saudara dan saya secara gila-gilaan, mengapa kita membiarkan hidup kita suam-suam kuku? Mari kita hidup radikal di hadapan Tuhan. Mari kita tunjukkan pada Tuhan bahwa kasih-Mu yang luar biasa itu sudah aku terima. Dan aku mau lakukan hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan yang cukup padat ini boleh dimengerti dengan sederhana. Dan kita mengerti tentang konsep penebusan yang Allah lakukan. Dan kita boleh terima itu semua. Dan kita boleh beritakan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang luar biasa. Kasih-Mu yang luar biasa buat kami Tuhan. Yang tidak masuk akal Tuhan. Apa yang bisa kami balas Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami mengerti di pagi hari ini. Dan pada itu membekas dan selalu kami ingat. Dan juga kami mau kerjakan hidup kami. Kami mau hidup takut akan Engkau, memuliakan Engkau. Karena kami tahu apapun juga tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan. Tapi yang bisa kami lakukan, kami ingin selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan pagi hari ini segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu serta seluruh jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami dengan penuh sukacita mengajak seluruh anak muda untuk hadir dalam acara The Flame Youth Worship Night yang berkolaborasi dengan Billy Simpson yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 8 November tahun 2025 jam 6 malam sampai selesai di Gereja Rehoboth Dewi Sartika Gedung F lantai 5. Dengan tema Stay Connected, kami rindu membawa anak-anak muda untuk kembali terhubung dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan tujuan hidup mereka di dalam Kristus. Mari bersama kita dukung acara ini, baik melalui doa maupun melalui dorongan yang dapat Bapak Ibu berikan kepada anak muda untuk hadir dan mengalami hadirat Tuhan secara pribadi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kalau saudara perhatikan dari minggu pertama sampai sekarang dan sampai minggu depan, itu kita bisa melihat bagaimana timeline dari dunia ini sejak diciptakan, dipelihara,
Terus kehidupan kita, sejarah kita sebagai manusia yang sudah berdosa ditebus, dan minggu depan kita akan mendengar firman Tuhan, puncak dari kehidupan kita sebagai orang yang percaya Tuhan. Bagaimana keadaan kita? Ya puji Tuhan, minggu depan. Minggu depan selain itu juga ada sakramen perjamuan kudus. Ya, mari kita mempersiapkan diri untuk itu. Dan kita juga bisa berdoa puasa bersama-sama pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ya, makasih untuk perhatian saudara. Mari kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Saya undang untuk kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan dari kami semua. Terima kasih Tuhan Kau sudah memimpin seluruh ibadah ini dari awal hingga selesai dengan berkat Tuhan. Kami sudah mempunyai Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh paduan suara. Dan juga firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ajar pada kami semua setelah kami mendengar dan mengerti kan firman Tuhan ini. Boleh membawa kami makin mengasihi Tuhan. Iman kami makin bertambah-tambah dalam Tuhan. Dan melalui hidup kami juga kami boleh memuliakan Tuhan dan menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak. Kami akan masuk dalam minggu yang baru berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya kami tidak berjalan sendiri tapi Engkau menyertai hidup kami semua. Baik kami pribadi, keluarga kami, usaha kami, pekerjaan kami dan pendidikan dari anak-anak kami semua. Terima kasih Bapak untuk berkat Tuhan. Kami ucap syukur Kau berikan kesempatan juga pada kami semua untuk memberikan persembahan dan mengembalikan perpuluhan yang Tuhan punya. Ajar pada kami selalu memberikan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Kami minggu depan juga akan menerima sakramen perjamuan kudus. Mari Tuhan persiapkan diri kami semua, seluruh keberadaan kami untuk menerima berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan yang amat besar ke dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Engkau tolong kami semua dimanapun kami berada. Supaya kami boleh melakukan semua kegiatan kami pada hari ini. Dan kami boleh merasakan senantiasa pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan Kau sudah mendengar doa kami dan ucapan syukur kami ini. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi juru selamat kami yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Angkatlah tangan saudara untuk menerima berkat Allah. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan hadiratnya. Maka berkat Allah memenuhi hidup saudara. Berkat Allah memenuhi keluarga saudara. Berkat Allah memenuhi kesehatan saudara. Berkat Allah memenuhi pekerjaan saudara. Dan jadilah berkat dimanapun saudara berada. Saudara terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sehingga Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, Silahkan duduk untuk berdoa.
Bapak Ibu serta seluruh jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami dengan penuh sukacita mengajak seluruh anak muda untuk hadir dalam acara The Flame Youth Worship Night yang berkolaborasi dengan Billy Simpson yang akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 8 November tahun 2025, jam 6 malam sampai selesai, di Gereja Rehoboth Dewi Sartika, Gedung F, Lantai 5. Dengan tema Stay Connected, kami rindu membawa anak-anak muda untuk kembali terhubung dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan tujuan hidup mereka di dalam Kristus. Mari bersama kita dukung acara ini, baik melalui doa maupun melalui dorongan yang dapat Bapak Ibu berikan kepada anak muda untuk hadir dan mengalami hadirat Tuhan secara pribadi. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.